Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan membahas mengenai teknologi pengemasan aktif dan senyawa yang digunakan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 7, yaitu yang pertama, Hafah Nurul Aini, kemudian Aromaya Anggraini, Ismiyaumil Aulia, dan Anissa Mamluatur Rahmatika. Yuk kita simak bahasan kali ini. Yang pertama yaitu teknologi pengemasan aktif dalam bahan pangan, dan yang kedua senyawa yang digunakan dalam teknologi pengemasan aktif. Nah, yang pertama yaitu teknologi pengemasan aktif dalam bahan pangan. Pengemasan aktif apa sih itu? Pengemasan yang dirancang sedemikian rupa guna mengubah kondisi bahan pangan yang dikemas sehingga daya simpan produk menjadi lebih panjang. Lalu konsep pada teknologinya bagaimana? Nah, konsepnya yaitu dengan menambahkan komponen tertentu ke dalam sistem kemasan yang dapat melepaskan atau menyerap zat-zat tertentu dari atau ke dalam pangan yang dikemas atau lingkungan sekitarnya. Nah, bahan aktif yang digunakan yaitu dapat ditambahkan beragam seperti asam organik, enzim, bakteriosin, fungisiada, ekstrak alami, ion, etanol, dan sebagainya. Lalu, tujuan penggunaan kemasan aktif ini yaitu pertama, untuk memperpanjang umur simpan, kemudian bahan kemasan yang lebih murah, proses yang lebih sederhana, produk yang sulit penanganannya, memungkinkan pemakaian jenis kemasan khusus, serta penyajiannya. Secara umum, kemasan aktif dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem penjerap dan yang kedua yaitu sistem pelepas. Sistem penjerap adalah sistem kemasan yang mampu menghilangkan senyawa-senyawa yang tidak digunakan seperti oksigen, air yang berlebih, etilen, karbon dioksida, bau, dan senyawa pangan tertentu lainnya. Sistem pelepas yaitu sistem yang secara aktif menambahkan senyawa-senyawa seperti karbon dioksida, antioksidan, atau pengawet. Ya, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pengemasan aktif. Jenis yang pertama yaitu penjerap oksigen atau oksigen absorber. Adanya kandungan oksigen yang tinggi dalam pangan yang dikemas akan berpengaruh terhadap umur simpan dari produk pangannya. Oksigen berperan dalam proses oksidasi komponen pangan, terutama pada pangan berlemak, dan meningkatkan pertumbuhan mikroba yang dapat mengakibatkan menurunnya mutu pangan seperti perubahan rasa, warna, dan kehilangan nutrien sehingga umur simpannya menjadi lebih pendek. Bahan untuk penjerap oksigen biasanya merupakan bahan yang dapat bereaksi dengan oksigen untuk mengurangi konsentrasi oksigen. Serbuk besi merupakan penyerap yang paling umum digunakan. Berikut ini contoh-contoh dari penjerap oksigen. Gambar di sebelah kanan atas itu merupakan penjerap oksigen dalam bentuk label. Nah, gambar yang di tengah itu penjerap oksigen yang diinkorporasikan dalam tutup botol. Nah, yang gambar yang sebelah kiri atas itu penjerap oksigen dalam bentuk saset. Lalu, jenis yang kedua yaitu penjerap kelembaban. Air yang berlebih dalam kemasan pada produk yang water activity tinggi seperti produk daging dan ayam menyebabkan pertumbuhan bakteri dan jamur sehingga menurunkan mutu produk dan mengurangi umur simpan. Mengontrol kelembaban yang berlebihan dalam pangan dalam kemasan penting untuk menghambat pertumbuhan mikroba dan meningkatkan penampilan dari kesegaran pangan. Sistem penjerap kelembaban yang paling umum terdiri dari polimer superabsorbent yang ditempatkan di antara dua lapisan polimer microporous atau nonwoven. Bahan-bahan yang digunakan sebagai penjerap kelembaban adalah poliakrilat yang berbentuk lembaran atau propylenglikol yang berbentuk film,
silika gel dalam bentuk saset, dan tanah liat yang berbentuk saset. Berikut contoh dari penjerap kelembaban. Selanjutnya yang ketiga ialah kemasan anti mikroba. Beberapa produk pangan seperti daging, ikan, dan unggas merupakan media yang sangat cocok bagi pertumbuhan berbagai macam mikroorganisme. Pertumbuhan mikroba mempercepat perubahan aroma, warna, dan tekstur dari pangan yang akan mengakibatkan pemendekan umur simpan dan peningkatan resiko keracunan makanan. Penggunaan kemasan anti mikroba dapat memperpanjang umur simpan dan mempertahankan mutu dan keamanan pangan. Kemasan anti mikroba dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kemasan yang mengandung bahan anti mikroba yang dapat bermigrasi ke permukaan pangan sehingga kontak dengan pangan, dan anti mikroba yang efektif akan menghambat pertumbuhan mikroba di permukaan pangan tanpa adanya migrasi. Oleh karena itu, kemasan anti mikroba efektif untuk produk pangan, di mana kontaminasi mikroba terjadi pada bagian permukaan. Beberapa jenis bahan anti mikroba yang digunakan antara lain ialah berupa asam organik seperti asam propionat, asam sorbat, benzoat, dan sebagainya, berupa bakteriosin seperti nisin, berupa antibiotik seperti imazalil, fungisida seperti binomil, ekstrak rempah ada thymol, ada protein berupa fonalbumin, logam berupa perak. Bahan kemasan dapat dilapiskan, diinkorporasi, diimobilisasi, atau permukaan termodifikasi pada bahan kemasan. Kemasan anti mikroba kurang sukses secara komersial, kecuali bahan anti mikroba yang berbasis perak. Selanjutnya yang keempat adalah pelepas karbon dioksida. Kemasan aktif lainnya yang memiliki efek anti mikroba adalah pelepas karbon dioksida. Peningkatan kadar karbon dioksida sekitar 10 hingga 80% diinginkan untuk pengawetan unggas dan daging, karena karbon dioksida dapat menekan pertumbuhan mikroba pada permukaan pangan secara efisien sehingga memperpanjang umur simpan produk. Jenis kemasan aktif ini biasanya dikaitkan dengan sistem MAP untuk menyeimbangkan kehilangan CO2 karena pelarutan ke dalam daging dan permeasi melalui bahan kemasan. Salah satu dari contoh kemasan jenis ini ialah CO2 freeze pads, digunakan pada kemasan daging, unggas, dan makanan laut. Tetesan cairan dari produk pangan tersebut terserap ke dalam pad dan bereaksi dengan asam sitrat dan natrium bikarbonat yang ada dalam pad menghasilkan karbon dioksida. Selanjutnya ialah ada self-heating container. Saat ini di pasaran tersedia jenis kemasan yang dapat memanaskan sendiri produk pangan di dalam kemasan tanpa bantuan pemanas dari luar. Dengan menggunakan kemasan yang dapat memanaskan sendiri begitu kemasan dibuka, maka pangan tersebut tidak perlu lagi dipanaskan sebelum dikonsumsi. Kemasan ini dikenal dengan istilah self-heating packaging. Self-heating packaging banyak digunakan pada produk pangan yang umumnya disantap dalam kondisi panas seperti kopi, sop, dan lain sebagainya. Prinsip pemanasan didasarkan pada teori bahwa jika bahan-bahan kimia tertentu tercampur, maka akan dihasilkan panas. Berikut adalah contoh dari self-heating can. Di sini, kontainer terdiri dari kaleng bagian luar yang berisi pangan dan kaleng bagian dalam yang berisi dua reaktan kimia yang masing-masing terpisah. Kaleng bagian dalam terdiri dari dua bagian, masing-masing bagian berisi satu reaktan kimia yang dipisahkan oleh penghalang yang dapat rusak, seperti foil logam atau film plastik tipis.
Umumnya salah satu reaktan adalah cairan dan yang satunya berbentuk serbuk. Reaktan akan stabil saat terpisah satu dengan lainnya, tetapi saat bercampur akan menghasilkan reaksi eksotermis. Untuk menginisiasi reaksi, tombol pada bagian bawah ditekan sehingga membran akan terbuka, sehingga larutan dan reaktan bercampur. Reaksi akan melepaskan panas sehingga dapat memanaskan pangan di sekelilingnya. Nah, reaktan panas dapat beragam, contohnya seperti campuran antara kalsium oksida atau magnesium oksida yang jika bereaksi dengan air akan menghasilkan reaksi eksotermis yang akan mengeluarkan panas. Reaksinya sebagai berikut di bawah. Yang terakhir ialah Modified Atmosphere Packaging atau yang disingkat dengan MIP. Adalah suatu teknologi pengemasan tepat guna yang dilakukan pada produk pangan dengan tujuan agar dapat mempertahankan atau memperpanjang umur simpan produk pangan tersebut. MIP umumnya digunakan pada produk makanan segar seperti sayur, buah, daging, produk makanan olahan yang dikemas, dan produk-produk yang membutuhkan masa simpan yang lama. MIP menghalangi pergerakan udara sehingga memungkinkan proses respirasi normal produk, mengurangi kadar oksigen, dan meningkatkan kadar karbon dioksida udara di dalam kemasan. Nah, MIP dapat dilakukan dengan membuat sedikit vakum dalam kemasan tertutup seperti kantong polietilen yang tidak berventilasi, dan kemudian memasukkan campuran komposisi atmosfer yang diinginkan dari luar. Secara umum, penurunan konsentrasi gas akan mengurangi kemampuan dari bakteri patogen dalam pangan untuk berkembang biak. Selain penurunan kadar gas, permeabilitas film, dan laju respirasi pada kondisi waktu atau suhu yang diinginkan selama penanganan juga akan membantu menjaga komposisi dari bahan pangan. Senyawa yang digunakan dalam teknologi pengemasan aktif dibagi menjadi 3, yaitu senyawa bahan kemasan penyerap oksigen, yang kedua senyawa bahan kemasan antimikroba dan antioksidan, yang ketiga itu senyawa bahan kemasan enzimatis. Kita mulai bahas dari poin yang pertama, yaitu senyawa bahan kemasan penyerap oksigen atau yang dikenal sebagai oxygen absorber. Seperti yang dijelaskan di atas, oksigen dikenal sebagai salah satu unsur penyebab berbagai jenis kerusakan produk pangan dalam kemasan, diantaranya pertumbuhan mikroba, denaturasi vitamin, kerusakan pigmen, proses pencoklatan enzimatik, berkurangnya aroma, serta oksidasi lemak yang berakibat produk pangan menjadi tengik. Penyerap oksigen merupakan sarana yang tersedia secara komersial dan paling efektif dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan oksigen yang ada di ruang kosong dalam kemasan. Kemasan hermetis atau tahan uap dan gas, yaitu kemasan yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara, atau uap air, sehingga selama masih hermetis, wadah ini tidak dapat dilalui oleh bakteri, kapang, ragi, dan debu. Penyerap oksigen berbasis serbuk besi adalah yang paling umum digunakan, terdiri atas serbuk besi dan berbagai jenis katalisator untuk mengawali reaksi dengan oksigen yang terdapat di dalam kemasan, yang akan mencegah terjadinya oksidasi komponen produk pangan yang dikemas. Misalnya kaleng, botol gelas yang ditutup secara hermetis. Kemasan hermetis dapat juga memberikan bau dari wadah itu sendiri, misalnya kaleng yang tidak berenamel. Reaksi umumnya 4Fe plus 3O2 plus 6H2O menjadi 4FeOH2 kali menjadi 2Fe2O3 3H2O. Berikutnya, senyawa bahan kemasan antimikroba dan antioksidan. Edible coating adalah suatu lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan, dibentuk melapisi makanan, yang berfungsi sebagai penghalang terhadap perpindahan massa seperti kelembaban, oksigen, cahaya, 4 lipid, dan zat terlarut. Sebagai pembawa aditif serta untuk meningkatkan penanganan suatu makanan, terdapat 3 kelompok penyusun edible coating, yakni hidrokoloid, lipid, dan campurannya komposit. Pada percobaan Gennadius dan Miller tahun 1990, edible coating langsung digunakan dan dibentuk di atas permukaan produk.
Bahan yang sering ditambahkan pada edible coating antara lain antimikroba, antioksidan, flavor, pewarna, dan plasticizer. Bahan antimikroba yang umumnya digunakan adalah asam benzoat, asam sorbat, kalium sorbat, dan asam propionat. Asam askorbat dan turunannya merupakan senyawa antioksidan yang diketahui aman digunakan. Penggabungan antioksidan dan antimikroba yang terkontrol pada edible coating dapat memberikan masa simpan produk yang lebih lama. Glycerol ditambahkan untuk memperbaiki karakteristik mekanis dari film yang terbentuk. Bahan lain yang sering ditambahkan dalam formasi coating adalah CMC, yang berfungsi menjaga tekstur alami, kerenyahan, dan kekerasan produk, menghambat pertumbuhan kapang pada keju dan sosis, serta mengurangi penyerapan oksigen tanpa menyebabkan peningkatan kadar karbon dioksida pada jaringan buah-buahan. Mekanisme senyawa antimikroba dalam menghambat pertumbuhan bakteri ada beberapa cara, yaitu merusak struktur dinding sel dengan cara menghambat proses pertumbuhan dinding sel atau menyebabkan lisis pada dinding sel yang sudah terbentuk. Yang kedua, mengubah permeabilitas membran sitoplasma. Membran sitoplasma yang rusak akan menyebabkan pertumbuhan sel terhambat atau bahkan mati, menyebabkan protein terdenaturasi. Yang terakhir, menghambat kerja enzim di dalam sel dan mengganggu metabolisme sel. Selanjutnya yang ketiga adalah senyawa bahan kemas enzimatis. Senyawa yang terdapat pada bahan kemas enzimatis yaitu biokatalis atau enzim. Biokatalis ini mempunyai reaksi kimia yang spesifik sehingga dia bisa memberikan nilai tambahan pada produk makanan ketika akan dilakukan pengemasan serta dapat meningkatkan kualitas produk makanannya. Dalam melakukan pengemasan makanan, penggunaan biokatalis ini biasanya digunakan sebagai bahan yang akan ditambahkan ke dalam polimer yang bersifat biodegradable dan bioaktif. Hal ini dikarenakan polimer bioaktif tersebut dapat mengontrol molekul aktif dari biokatalis yang akan ditambahkan ke dalamnya. Selain itu, polimer bioaktif ini dapat bersifat antimikrobial apabila ditambahkan bersama dengan biokatalis menggunakan sistem difusi. Sebagai contohnya yaitu penggunaan polimer perak dan triklosan untuk bahan pengemas makanan yang berupa kontainer plastik. Secara umum, penggunaan biomer bioaktif dengan biokatalis ini dapat memberikan keuntungan, yaitu bahan ini aman untuk digunakan sebagai pengemas bahan makanan karena tidak mempunyai kandungan bahan kimia yang membahayakan. Namun, penggunaan biopolimer ini mempunyai keterbatasan yang berupa sensitif yang tinggi terhadap pengeringan dan sifat mekanisme yang rendah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.